Teman-teman, satu ilmu yang kita bagikan nih jarang yang bocorkan di YouTube mana. Setiap kaca film nih dia punya tulang. Oke, bahasa yang mudah difahami tulang. Sampai tulang itu kita jangan sampai terkena hair dryer atau terkena pemanasan. Nah, yang kita bilang tulang tadi tuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Teguh Otomotif. Kali ini kita mau pasang kaca film 40% di sinar variasi air audio dan aksesoris. Nah, di sini banyak teman-teman aksesoris. Apabila Anda ada kebutuhan, silakan datang di sinar variasi. Nah, di sini terlampir. Oke teman-teman, kita langsung ke unitnya, unit Alia 2014. Nah, kita langsung tanya sama suhunya ini. Bagaimana bro? Ya, ketemu lagi Teguh Otomotif. Woi, Jos. Apa nih penyebab ini? Minta ganti kaca filmnya. Ini kaca filmnya sudah rabun, sudah pudar lah. Di sini juga sudah ada lubang-lubang. Nggak fokus perjalanan. Nah, itu teman-teman yang lubang kelihatan. Yang punya owner ini minta ganti 40%. Oke. Terlebih dahulu kita buka ini biar rapi, pemasangannya juga tidak terganggu. Kita buka kaca tengah. Oke. Tuh teman-teman, kita lagi proses pembukaan. Dan nanti bisa gampang cara mengupasnya, tidak terganggu di kaca spion tengah. Oke. Nah, Ini teman-teman, pesan kaca film lama harus hati-hati ya, jangan sampai kaca mobil owner kita ini tergores. itu teman-teman, harus hati-hati memang di sini. Oke. Nah, ini kaca filmnya nih masih kaca film bawaan dari dealer. Oke, jadi sudah pudar. Untuk melepasnya juga agak ekstra hati-hati. Oke. Jadi ownernya namanya siapa nih? Nah, kenalin dulu. Nah, kita owner sekalian teknisi. Siap. Bang Simon namanya nih. Ya. Salam. Lebih akrabnya Bang Simon nih. Ini bos. Nah, untuk lem yang tinggal begini, jangan takut, jangan ragu. Ini kita kasih instruksi remover namanya. Jangan lepas. Apa tadi namanya? Itu vintage remover. Oh, itu Nah, itu penting teman-teman. kalau dalam bahasa Indonesianya obat merah. Iya, betul. Nah, kita dari sini teman-teman kelihatan. Nah, yang tadi tunjukkan ke teman-teman. Nah, ada membekas teman-teman. Ada dua. Ini jangan takut. Ini kita hilangkan dengan bahan cairan. Ya, betul. Ya teman-teman, nanti kita bersihkan dulu kaca-kacanya. Nah, Oke teman-teman, kita mau ada pembersihan kaca. Nah ini bahan-bahannya. Nah, sebelum kita menggunakan nih, ini tint remover namanya nih, menghilangkan lem-lem yang melengket. Oke. Nah, ini bendanya ini tajam, jangan sampai terkena mata. Kalau terkena mata pun segera cuci dengan air yang mengalir. Nah, jadi menghindari dari terkenanya kuku. Ini kalau terkena di kuku tuh pedas, teman-teman. Oke. Oke. Jadi kita pakai safety. Utamakan dalam bekerja tuh safety. Nah itu teman-teman, itu sangat penting sekali dalam menunjang pekerjaan. Ya. Karena safety itu penting teman-teman.
kita nanti akan mulai proses pembersihan Satu kaca. teman-teman, untuk menghilangkan lem di kaca itu perlu sesuatu sebagai penggosok. Nah, jadi kadang teman-teman tuh pada pusing gimana sih dapat barangnya. Kadang ada yang menggunakan glue, ngalas mobil itu kan bisa dapat, harganya mahal. Nah, ini bahannya murah nih teman-teman, bocoran dari kita. Solusinya Oke, solusinya ini saringan ikan. Oke, saringan akuarium ikan yang biasa digunakan oleh pecinta-pecinta ikan. Oke. Nah, dia dijual per packing begini. Per packing begini sekitar 12.000 atau sekitar itulah, 8 sampai 15.000 per paket. Per paket tuh begini. oke. Oke. Kita gunting menjadi kepingan-kepingan. Nah, kepingan inilah yang kita gunakan. Saat nanti ini kita teteskan ke sini, kita hilangkan lemnya. Nah, ini sangat murah loh teman-teman. Sangat berguna. Bahannya murah tapi efektif menghilangkan lemnya. Oke? Oke teman-teman, go. Itulah teman-teman tips dari teman kita ini, bahwa banyak cara yang kita bikin bahannya. Nah, di sini sudah. Oke. Kita perangkat seperti ini. Ya, teman-teman. Kita oleskan. Oleskan, tunggu sebentar. Kita diamkan beberapa detik aja ya. Kita diamkan beberapa detik. Jangan sampai terkena mata. Harus hati-hati teman-teman, ini Ya. bahannya keras, makanya pakai sarung tangan teman-teman. Nah, ini tadi yang sudah kita oles beberapa detik tadi. Oke, kita ulang. Nah, Nah, itu teman-teman langsung hilang. kelihatan teman-teman. Dia akan lengket di sini dan tidak Ah. akan. Nah, Nah, betul teman-teman. Nah, itu langsung hilang teman-teman. Oke teman-teman, kita ambil dari depan sini nih. Nah, cara proses cleaning kaca. Nah, di sini juga ada teman-teman, kelihatan tuh bulat dari sini nih. Nah, di sini sudah bersih. Nah, terus sudah hilang. Nah, itu teman-teman. Ya, ini yang kedua, lagi proses. Nah, ternyata baunya menyengat juga ya bro. baunya sangat menyengat. Tapi kayaknya udah biasa Nah, Bang Simon ini. oke, ini tadi kita biarkan menyerap. Nah, nih. Oke. Keluar lemnya tuh Langsung mengangkat langsung ya. angkat. Oke. Bahannya nih bahan kimia berbahaya ini. Oh, Pak Yan. Ya, Pak. Apa namanya? Ini bisa nggak, Bud? Oke teman-teman, ini sudah merata bagian cleaning kacanya, nanti tinggal dilap kering teman-teman. Nah, Yang ini, penting itu pinggirannya nih. nah, Setiap pinggirannya kadang tuh lemnya tinggal. Nah, itu akan jadi parasit nantinya kalau tidak dibersihkan. Oke. oke teman-teman, itu penting sekali itu teman-teman. Bagian sudut harus bersih. Nah, biar tidak jadi parasit bagian listnya ya, list pinggir-pinggirnya. Nah, kalau dia sudah terkupas satu, akan terkupas semua nantinya. Oke teman-teman, Nah, ini nanti proses apa deh? ini air sabun yang kita pakai ini khusus, oke teman-teman. Jadi jangan pakai sabun cuci piring, oke? Jangan pakai sabun cuci piring karena dia dalam sabun cuci piring itu ada biji-bijian yang akan sangat jelas di kaca bila itu digunakan, oke? Jadi kita pakainya sampo. Biar merata. Nah, jadi biar merata, ini kita pakai ini sampo bayi. Sampo bayi kenapa kita bisa pakai? Karena ini tanpa alkohol, oke? Dia tanpa alkohol, tidak merusak kaca film nantinya.
Itu yang pertama. Yang kedua, saat dia mengalir ke dalam dashboard, nah air-air yang tinggal di dalam tuh, sabun-sabun yang tinggal tidak akan meninggalkan karat, oke, atau kropos pada mobil owner nih. Nah, tapi kalau kita menggunakan sabun cuci piring, nanti baunya menyengat, semakin kena panas akan menyengat, oke. Nanti ownernya tidak terima gitu. Jadi, oke, ilmu yang kedua, air yang digunakan, oke, air yang digunakan nih jangan pakai air PDAM atau keran, oke. Kita pakainya air minum. Wow, Oke, luar biasa. sip. Nah, air yang sudah disaring, air galon, oke, air galon yang bisa diminum, itu tanpa kotoran atau debu nantinya, oke. Nah, ini sudah saya racik tadi. Antara sabun ini kita gunakan 5 kali tetes masuk, penuh airnya, oke. Nah, ini nanti kita pakai, oke. Oke. Oke teman-teman, nah ini proses cleaning terakhir tadi sudah dijabarkan. Biar nanti dalam proses pemasangan lebih maksimal teman-teman. Nah itu teman-teman, cleaning yang benar teman-teman. Nah secara tidak langsung pelan-pelan sudah mulai kinclong nih teman-teman. Nah udah kelihatan orangnya, tadi buram kan, nah sekarang udah kelihatan tuh ketawa-ketawa dia. Nah gitu teman-teman. Oke, sekarang kita proses pengukuran ya. Nah. Oke, pengukurannya tuh harus lebih, jadi nanti kita cutting untuk malnya. Ini 134 ya teman-teman, panjangnya 134, Terus tingginya, dan tingginya kita ambil di, kita lebihkan, kita ambil di 75. ya teman-teman. Oke. Itu kita ukur dulu biar pas memotong kaca kulitnya. Tadinya kita semprot tengahnya, ini tengahnya aja kita semprot nih teman-teman, jadi memudahkan kita untuk memanaskan bagian lengkungan-lengkungannya. Oke. Oke teman-teman, tadi sudah jelaskan harus bagian tengahnya dulu Semprot bagian tengahnya aja. biar mempermudah penyetingan kaca filmnya teman-teman. Nah ini Kita potong yang lebihnya, bang. Oke, ini kita potong yang lebih. Ini lebihnya nih, potong. Kelihatannya memang agak sepertinya mubazir, tapi ya itu hakikat yang sebenarnya harus begitu, oke. jangan salah sayang ya. Nah, jadi kita tidak boleh terlalu hitung-hitungan untuk pasang kaca film. Kalau mau hasilnya Bagus kan, ya. Oke. Nah, tadinya jangan terlalu ditekan ya teman-teman, jangan sampai kacanya itu tergores. Ini kita ambil bentuknya dulu di luar. Mau dibentuk dulu, kalau sudah rapi semua dipotong baru kita pasang di dalam. Ini lebih enak dulu teman-teman pakai sarung tangan, oke. Biasa orang pakai kainnya tuh lepas-lepas, kalau ini bebas, geraknya kita bebas. Untuk memudahkan. Itu untuk memudahkan kita pengerjaan di pemanasannya nanti. Nah, ini teman-teman lagi proses untuk ngemal pada posisi list kaca. Oke. Oke teman-teman, ini sudah dimal. Nah kita nanti mau di head dryer nih. Nah ini teman-teman, satu ilmu yang kita bagikan nih, jarang yang bocorkan di YouTube mana. Setiap kaca film nih dia punya tulang, oke. Bahasa yang mudah dipahami tulang. Sampai tulang itu kita jangan sampai terkena head dryer atau terkena pemanasan. Nah yang kita bilang tulang tadi tuh ini, oke, daerah ini dan
dan sebelah. seterusnya. Oke, kiri Oke. dan kanan. Oke. Oke. Jadi yang kita perlu panas itu atas dan bawah. Oke, karena kiri dan kanan ini adalah tulang, ini jangan kita ganggu. Jadi setiap kerutannya kita geser, usahakan kerutan ini larinya ke bawah atau ke atas, dibagi. Jadi sama Dibagi. rata. Oke, jadi inilah yang kita panasi nantinya. Jangan sampai ini yang dipanasi, ini akan jadi retak nantinya. Nah, karena ini tulang, jadi ini kita jangan ganggu, kita hanya geser. Oke teman-teman, itu satu ilmu yang kita sampaikan, oke? betul sekali. Nah, ini Nah, proses ini. pemanasannya tuh santai aja, jangan buru-buru. Terus pemanasan itu jangan di satu titik, oke? Pemanasannya kita ratakan. Nah, tapi kayaknya teman-teman, heaternya harus heater yang standar, jangan sampai digunakan yang hair dryer, pemanas rambut itu nggak maksimal pemanasannya. Khusus ya. Nah, ini khusus untuk heater pemanas. Oke, jadi ingat teman-teman, pemanasannya itu jangan di satu titik. Harus menyebar ya. Nah, kita sampai ke tengah, kita ambil dari tengah aja. Di tengah, kita panasi secara memutar. Oke, dryernya itu memutar. Nah, kita lihat tadi yang kerutan itu jadinya dia membulat. Oke teman-teman, tuh langsung kelihatan Oke, kelihatan. hasil prosesnya. Nah, setelah begini, Dia sudah teman-teman, membentuk. oke, semuanya kita matikan. Oke, nah ini kita sabun. Nah, inilah manfaatnya tadi sarung tangan ini. Nah, Lebih efisien cara pengerjaannya. oke. Nah, ini kerutan-kerutan yang seperti ini kita panasi lagi dengan volume rendah. Oke, pemanasannya ini dengan volume rendah. Jadi pemanasannya ini harus hati-hati teman-teman. Karena ini kita berbagi pengalaman, saya ikut seminar dulu sampai kaca mobil orang tuh pecah, pemanasannya over. Oke? Nah, itulah teman-teman penjelasannya. Ini sangat penting sekali nih, cara memanaskan untuk kaca film biar dia bentuk lebih rapi, Ukuran yang sudah pas. yang udah tegal. Nah, teman-teman ini sudah di head dryer merata dengan merata. Ini pemotongannya. Nah, misalkan teman-teman itu dari batas kacanya tuh ada map hitam dalamnya. Nah, itu setengah inch darinya. Nah, itu teman-teman harus hati-hati karena nanti tidak tekor nanti kalau pas memotong. Oke, ini sudah dipotong tadi, timal. Nah, sekarang tinggal teman-teman kita untuk pemasangan kaca film kita harus cleaning ulang. Ini inspeksi terakhirnya, teman-teman, kita pastikan bahwa nggak ada lagi bekas lem, kita rabah. Oke, kita menggunakan rabah. Kalau ada yang lemnya pasti akan merasa nyangkut. Nah, ada gini, tinggal kita korek-korek dikit. Oke, teman-teman, kita urut mulai dari ujung ke ujung. Nah, begitu teman-teman, biar hasilnya nanti Kalau ada temuan lem, kita tinggal kerok aja. biar lebih maksimal. Jadi kacanya tuh bersih, terhindar dari biji-bijian pasir. Nah, itu kita semprot lagi. Terus tuh kita gunakan scrub yang karet ya teman-teman, karet. Nah, ini kita tarik. Jadi tadi yang kita kerok. Tuh. Oke, ini kita jangan lupa saat pemasangan dalam harus steril nih teman-teman. Jadi kendaraan tuh kita start, kita nyalakan AC. Nah, nyalakan AC, kaca semua kita harus tutup teman-teman. Karena kita butuh steril. Nah, pastikan semuanya tertutup dengan rapi. Nah, selanjutnya kita keluar, kita ambil kaca film yang sudah kita
bentuk tadi kita gulung, kita masukkan ke sini. Nah, itu proses penggulungan. Itu harus hati-hati. Tadi sudah dibentuk teman-teman. Pemasangan lagi, kita semprotkan lagi. Dalam posisi menyala ya. Nah, Mesin ya. sekarang mesin nyala nih. Jadi Steril. kita steril, ya teman-teman. Nah, usahakan tuh jangan tersentuh dengan kain lagi nih untuk pembersihan terakhirnya. Oke, jadi kita tinggal hampas. Nah, jadi bulu-bulu kain itu nggak melengket di scrubnya. Oke teman-teman, ternyata cukup teliti juga harus pemasangan seperti ini. Biar ownernya tuh puas. Nah, ini semprotan terakhir yang kita lengketkan. Dan kita buktikan kalau kita sendiri aja dengan dua tangan kita nih bisa menyelesaikan kaca film sebesar apapun teman-teman. Kalau mengikuti dengan cara, ya teman-teman. Jadi ini kita buka. Nah, ini yang membedakan kita dengan orang lain teman-teman. Nah, ini kita buka langsung melengket nih teman-teman. Itulah kegunaannya kita basahkan di luar tadi. Jadi walaupun sendiri kita bisa pasang. Oke. Tetap super hati-hati karena ini langkah yang paling Riskan. riskan. Harus betul-betul tepat. Nah, itu teman-teman. Tapi ya teman-teman, Cara pemasangan pun harus teliti. untuk pemula jangan malu bertanya. Komen, kita pasti akan jawab. Ya. Tuh, teman-teman, jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng ya. Nah teman-teman, sekarang kertasnya itu berada di depan karena kita tadi terbalikan di dalam posisi menggulung. Nah, ini seharusnya tadi di dalam, kita balikan. Nah, setelah itu kita sapu dengan tangan yang berbentuk-bentuk udara di dalam, gelembung-gelembung udara. Kita sapu dengan tangan dulu sampai menjadi rata. Setelah itu kita sapu dengan scraper. Oke, jadi sapunya tuh pelan-pelan, jangan sampai tertekan karena kaca film ini sangat sensitif. Bisa robek bisa ya. Bisa robek, sedangkan prosesnya sudah bisa dikatakan sudah 80% sampai pada saat ini. Jangan sampai karena kesalahan kecil kita mengulang dari awal tadi. Nah, itu teman-teman, ini sangat penting sekali. Oke, setelah kita sapu dengan tangan, kita perhatikan sudut dan sudut nggak ada yang terbuka, bawah nggak ada cahaya yang masuk lagi. Nah, berarti pemasangannya sudah pas. Kita semprot teman-teman, kita semprot. Nah, posisi scrapernya ini harus diperhatikan teman-teman. Oke, posisi scrapernya kita ambil dari posisi tengah teman-teman. Posisi tengah, tarik ke pinggir kanan ke kiri. Oke teman-teman, sebanyak 2 kali. Kita ambil dikit, lebar lagi teman-teman. Kita ambil posisi bawah, lebar lagi. Nah, lebar. Nah, setelah itu agar terbagi, kita tarik ke atas, dorong ke bawah, tarik ke atas lagi, dorong ke bawah, kita kembali ke kiri. Nah, setelah itu kita mainkan ke kiri atau ke kanan teman-teman. Nah, itu teman sudah terlihat hasilnya. Nah,
Itu teknis cara menyeting kaca film. Kedua, setelah hilang kita semprotkan lagi teman-teman. Nah, jadi ini kita nggak ada keraguan lagi untuk menekan scrapernya. Finishing. Oke, siap. Ini kita tekan agak kuat sedikit dibanding dengan yang pertama tadi. Nah, ini agak kuat. Oke, agar air yang ada pada kaca film di dalam bisa terbuang semua. Oke teman-teman, sudah terlihat hasilnya. Oke teman-teman, kita pengeringan sama, geseknya sama, tas. Baru betul-betul kering. Karena kalau tidak kering, customer akan pakai mobil 1-2 bulan akan timbul gelembung yang disebabkan oleh air sabun yang tertinggal. Pastikan ya teman-teman, di dashboard panel semua kita tutupi karena air sabun bisa membuat elektrik korslet. Pastikan ya di ujung ini, pastikan benar-benar rapi. Oke, benar-benar lengket setiap sudutnya. Nah, yang di bawah nih kita nggak bisa jangkau nih. Nah, kita pakai scraper yang lebih panjang dari ini. Ini pendek nih, kita akan ambil yang lebih panjang. Ini lebih panjang. Kegunaannya kita tutupi dengan kain teman-teman, karena ini kasar nih teman-teman. Ini kasar, jangan sampai tergores. Kita tutupi dengan kain. Oke. Kainnya memang harus yang halus juga. Nah, kainnya juga harus yang halus, karena tadi kita nggak bisa jangkau nih. Jadi kita dibantu oleh bahan ini ya. Oke, tekan, diurutkan aja teman-teman. Jadi bisa terjangkau. Jangkau. Setelah itu kita lepas. Oke, kita lepas, jangan lupa kita bersihkan bekas-bekas air tadi. Oke, pinggiran-pinggiran. Nah, untuk kaca filmnya kita jangan pakai ini, kita pakai kain yang khusus. Oke teman-teman, yang dari luar juga harus dibersihkan. Biar terlihat dari sini, biar kelihatan hasilnya dari dalam. Jadi semua pekerjaan semua harus dibersihkan luar dalam. Nah ini ya kan, kayaknya itu harus bersih. Nah ini pakai lap khusus untuk biar lebih maksimal. Kalaupun teman-teman masih ada yang terkeluar ataupun udara, nanti itu bisa dipanasi dari luar teman-teman. Tapi ini karena kita rapi, pemanasan kita sangat maksimal dari luar tadi, sehingga pemasangannya rapi. Jadi kita nggak perlu lagi pemanasan kedua kali. Oke teman-teman. Dan ini hasilnya selesai. Oke teman-teman, hasil air sudah ready. Jangan lupa. Oke teman-teman, itu hasil airnya sudah ready. Jangan lupa tonton terus di Teguh Otomotif, dan referensinya datang ke Sinar Variasi Care Audio Aksesoris. Nah, ini teman-teman, ini alamatnya.
dengan jelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.